Akhirnya gue tahu kalian pasti tertarik juga sama berita konten kreatif. Ya, mari kita mulai update minggu ini. Informasi pertama ada dari Fujifilm yang salah satu produk kameranya yaitu X100V memenangkan sebuah penghargaan di Idea Award 2021. Dia memenangkan Bronze Award sebagai Luxury Compact Digital Camera. Dan emang menurut gua dia salah satu kamera compact mewah dengan performa yang sangat-sangat baik. Kita juga udah sempat bahas di channel ST Media dan kalian bisa cek video pembahasannya ada di sebelah sana. Selanjutnya informasi yang kedua datang dari brand lensa manual third party yang udah cukup besar. Jadi mengutip dari Fuji Rumors, brand Seven Artisans berencana untuk meluncurkan beberapa lensa autofocus untuk sistem Fujifilm X-Mount. Ini pastinya sebuah kabar yang menarik untuk para pengguna Fujifilm karena sepertinya mounting mereka udah mulai open. Sebelumnya lensa third party Fuji yang punya autofocus itu cuma ada dari Zeiss yang harganya cukup tinggi dan juga dari Viltrox untuk opsi low budgetnya, tapi belakangan Tamron juga udah mulai bikin dan sekarang Seven Artisans juga harusnya bisa memberikan opsi yang cukup low budget. Tapi sayangnya kalau kita lihat artikelnya sendiri nggak banyak informasi yang di-provide yang membuatnya masih agak kurang meyakinkan, so kalian masih perlu memanage ekspektasi kalian biar nggak terlalu berharap. Selanjutnya ada berita seputar brand Sony yang pastinya jadi salah satu info paling menarik di episode ini. Jadi mengutip informasi dari Sony Alpha Rumors, kalau drone Sony Airpeak S1 itu udah mulai membuka pre-ordernya di Jepang. Tapi di Jepang doang, di US pun itu belum ada. Dengan harga jual kalau dikonversi dari yen itu sekitar 10.000 US dollar. Gue sih nggak bisa confirm harga ini karena kalau di Indo harganya berarti hampir 150 juta dan pas gue main ke link pre-ordernya di sana cuma ada tertulis open price aja, jadi nggak ada harga rilis pastinya. Kecuali pas kita masuk ke halaman booknya, dimana kalau kalian udah serius gitu ya, di situ ada tulisan Jepang yang gue nggak tahu artinya dan ada nilai harga dalam yen yang kalau di convert ke IDR itu hampir 150 juta juga. Jadi kayaknya emang segitu harganya ya. Tapi gimana nih menurut kalian kalau drone Sony ini membawa harga 150 juta? Akankah kalian tertarik? Di ST Media drone paling mahal sih kita cuma ada ini ya. MJX Bucks yang harganya 2,5 juta rupiah. Dan ya kalaupun rilis di Indonesia, Sony Airpeak ini hanya menjadi mimpi aja buat kita. Sama jangan expect cepet juga buat datang ke Indonesia, soalnya Sony ZV-S10 aja masih belum jelas kabarnya. Gua cek di e-commerce, terakhir adanya cuma yang jual pre-order barang dari luar aja, yang gua pribadi juga sangat-sangat tidak rekomendasikan. Takut repot aja gitu kalau ada apa-apa. Selanjutnya dari brand lensa lagi, yaitu TT Artisan belum lama memberikan sebuah teaser akan datangnya lensa makro APS-C terbaru dari mereka. Jadi memang dibuat untuk sensor APS-C dan juga micro four thirds, dan memang yang gue lihat mereka datang dengan banyak pilihan varian mounting yang disediakan. Buat para makro fotografer mungkin bisa jadi opsi yang cukup menarik karena kalau kita lihat reputasi brandnya, harusnya lensa ini cukup low budget juga. Next, brand lighting Aputur kembali merilis lighting video profesional lagi, dan ini lagi-lagi di ranah yang gue cuma bisa buat bayangin aja buat punya. Karena ini sangat profesional dan pastinya sangat mahal. Jadi mereka merilis lighting video LED bernama Aputur Lightstorm 1200D. Yang kalian bisa lihat bodinya aja gambot parah dengan power yang pastinya nggak ngotak juga. 1200 watt guys. Buat sebuah lighting LED itu pastinya kenceng parah. Gue belum dapat informasi harga pastinya bakal berapa, tapi buat konteks aja, kita di sini pakai juga Lightstorm 120D Mark II, 120D Mark II. Dan terakhir gue cek harga resminya di Indonesia masih mendekati 11 juta rupiah dan itu 120D. Bayangin berapa harganya buat 1200D. Ya, buat kita-kita yang masih produksi kecil sih, lighting lipat dari Costa yang baru aja gua review kemarin kayaknya lebih pas buat dilirik. Jangan lupa buat cek juga reviewnya. Terakhir, kita akan tutup episode ini dengan informasi yang sangat menarik, yang menyebutkan bahwa sepertinya Fujifilm ingin turut bersaing ke ranah smartphone. Jadi sebuah media informasi bernama Let's Go Digital mendapati bahwa Fujifilm telah mematenkan sebuah desain produk smartphone lipat.
Dan bahkan paten tersebut sudah dipublikasikan per tanggal 9 September 2021 dan tercantum juga dalam World Intellectual Property Organization, yang berarti patennya dilindungi secara global. Belum ada kepastian apakah Fujifilm bakal bener-bener bikin HP juga kayak Sony atau enggak, kayaknya nadanya salah. Belum pasti juga apakah Fujifilm bakal bener-bener bikin HP juga kayak Sony atau enggak. Tapi Let's Go Digital membuat beberapa renders yang cukup menarik seperti berikut. Yang sebenarnya agak mirip-mirip Samsung Galaxy Fold, cuma di sini layarnya nggak full ya. Terlihat kayak ada dagunya gitu. Tapi emang di file patennya sendiri tergambarkan seperti itu. Gue sertakan link artikel aslinya juga kalau kalian mau cek sendiri seperti apa paten tersebut dalam bentuk PDF. Ada di kolom deskripsi. Tapi ini buat gue pribadi memunculkan beberapa perspektif yang menarik. Kayak mungkin pasar kamera entry level selama ini direcokin oleh smartphone, dan Fuji mencoba untuk membalas dengan memasuki pasar smartphone yang high end gitu kan. Atau mungkin Fuji mau meramaikan aja layaknya Sony dengan jajaran Xperia-nya. Tapi gimana nih menurut kalian? Tertarik punya HP Fujifilm? Fiturnya kayak apa kira-kira yang kalian harapkan dari sebuah HP Fujifilm? Apakah X-Trans sensor kah? Film simulation kah? Atau analog dial kah? Di HP kayaknya agak kurang cocok ya Ska. Tapi ya bisa-bisa aja, siapa yang tahu gitu kan. Dan ya, apapun itu silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bisa memberi kalian informasi yang up to date dan bermanfaat buat jadi bahan obrolan kalian. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan seperti biasa, jangan lupa semangat dalam berkarya. Kayaknya gue ngetik skripnya agak nyampur-nyampur ya, Ska. Kayaknya harusnya jangan lupa untuk berkarya sama semangat untuk berkarya gitu. Cuman gue kurang fokus jadi agak kecampur-campur. Jangan lupa semangat dalam berkarya. Tapi cukup bagus sebenarnya kalau gue lancar.